وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa untuk selalu berikhtiar, berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah kesehatan. Kita dijauhkan dari COVID-19. Ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Banyak di antara teman-teman kita, warga Indonesia yang sudah meninggalkan kita, 2.400.000 lebih yang sudah meninggalkan kita. Tetapi alhamdulillah kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua golongan manusia yang dilihat dari sikap dan pandangan hidupnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah golongan manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dan yang kedua adalah golongan manusia yang menjadikan dunia bukan sebagai tujuan hidupnya, tetapi menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, mereka beranggapan bahwa tujuan hidup ini adalah bagaimana untuk mencari kenikmatan dunia semata. Kehidupannya diorientasikan pada sesuatu yang bisa membawa kenikmatan untuk dirinya semata, bukan untuk orang lain. Tujuan hidupnya juga diorientasikan bagaimana mereka mendapatkan materi dan kekayaan yang banyak. Karena itu setiap harinya dia ingin menumpuk harta kekayaan. Dengan harta kekayaan mereka berdalih bahwa dengan harta kekayaan yang dimilikinya dia bisa membeli apapun yang ada di dunia ini. Kebaikan manusia bisa dibeli dengan uang mereka. Kesalahan manusia bisa ditukar dengan uang mereka. Mereka suka menumpuk harta kekayaan dengan uang, bisa memberi fasilitas yang lain, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bahkan apapun keinginan yang diinginkan dia bisa beli. Orientasi hidupnya pada orientasi dunia. Sampai-sampai dia tidak lupa atau tidak ingat kepada orang-orang yang membutuhkan santunan atas kekayaan yang dimilikinya. Ini orientasinya adalah orientasi duniawi semata. Dan mereka tidak ingat, mereka tidak sadar bahwa harta kekayaan yang dia milikinya ini tidak akan dibawa mati. Ketika dia meninggal dunia tidak akan dibawa di kuburan, yang dibawa di kuburan adalah kain kafan dan amal yang menyertainya. Maka banyak kisah yang ada dalam Al-Quran. Dikisahkan bagaimana kisah Qarun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati dhil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun ini adalah seorang manusia yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ahli dalam bidang ekonomi. Dengan kemampuan ilmunya dia bisa menumpuk harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika menumpuk harta kekayaan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin, dia lupa kepada orang-orang di sekitarnya. Dia hanya menumpuk kekayaan dan dia mengatakan ketika diingatkan oleh kaumnya, apa yang dia sampaikan? Ini adalah harta kekayaanku yang aku peroleh, bukan ada campur tangan dari Tuhan, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya mulai meningkat, mulai menampakkan kesombongannya. Diingatkan oleh kaumnya juga tidak mau. Dia tidak pernah menyampaikan sesuatu sedikit harta pun kepada mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya ma'asyiral muslimin, ketika dia memamerkan diri kekayaannya dengan naik kuda putihnya, permata permadinya dipamerkan kepada kaumnya. Apa yang terjadi pada saat itulah bumi terbelah menjadi dua dan Qarun ditelan oleh perut bumi. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin atas orang yang selalu cinta dunia dan mengabaikan pada orang-orang yang tidak mampu. Kisah yang kedua, bagaimana kisah Fir'aun yang hidup juga pada Nabi Musa, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan menjadi raja.
ketika menjadi raja berbuat zalim kepada rakyatnya, tidak pernah menyantuni dari kekayaan yang dimilikinya kepada rakyatnya. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Nabi Musa juga menjadi musuhnya. Karena itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari negeri Mesir. Ketika keluar dengan melintasi lautan Laut Merah, kemudian Nabi Musa dan kemudian Fir'aun dan kelompoknya mengetahui. Pada akhirnya dikejar. Ketika Nabi Musa sudah sampai di tengah, Fir'aun dan kaumnya mengejar. Dan pada akhirnya ketika Nabi Musa di tepi pantai, sudah nyampe di tepi pantai dan Musa dan Fir'aun berada di tengah-tengah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang cinta dunia sangat berlebihan ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah tidak sampai menunggu di dunia, tetapi tidak sampai di akhirat, tetapi di dunia pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah golongan yang menjadikan hidupnya bukan dunia sebagai tujuan hidupnya, tetapi akhirat sebagai tujuan hidupnya. Golongan yang orang-orang seperti ini adalah golongan yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping beribadah kepada Allah, mereka juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Mereka mencari pekerjaan. Mereka ingat pada orang-orang yang tidak mampu. Sebagian dari harta kekayaan yang dia miliki dari hasil kerjanya ditasarufkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Mereka menyadari bahwa hidup di dunia adalah sementara. Ibarat orang bepergian, mereka akan transit pada satu tempat di terminal. Ketika orang sudah transit di terminal, tidak akan lama, ya, tidak akan lama transit itu, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan terminal itu. Inilah gambaran hidup manusia yang ada di dunia ini, hanya mampir. Karena itu kata Rasulullah SAW, usia manusia itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ketika kita sudah sampai usia pada 60 sampai 7 tahun, bahkan lebih dari 70 tahun, maka semakin dekat kematian kita, semakin dekat ajal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana persiapan yang sudah kita persiapkan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an Karim agar kita ini menjaga keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, carilah olehmu apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan hidup di akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan kehidupan dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas dunia ini. Ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada 4 prinsip. Apabila 4 prinsip itu kita kerjakan, kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah jadikanlah akhirat sebagai akhir dari kehidupan kita. Apabila kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, tentu apapun yang kita lakukan akan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari sesuatu yang halal, bukan mencari yang haram. Kita bekerja sandarannya pada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, menguasai dunia, bukan kita yang dikuasai oleh dunia. Dunia kita kuasai, ilmu ekonomi kita kuasai, ilmu pertanian kita kuasai,
ilmu peternakan, ilmu perdagangan kita kuasai. Dengan ilmu ini kita akan bisa menggapai rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rizki yang kita terima ini, insya Allah kita dengan mudah untuk mentasarrufkan. Karena dunia kita kuasai, bukan kita dikuasai oleh dunia, bukan kita dikuasai oleh ekonomi. Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, seorang saudagar yang kaya, di samping sebagai orang ahli ekonomi, beliau mendermakan, tidak tanggung-tanggung ketika mendermakan 100 unta. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang ahli dalam bidang ekonomi, beliau telah mentasarrufkan 2/3 dari laba yang dia miliki. Ini ma'asyiral muslimin. Prinsip yang ketiga adalah berbuat baiklah kepada sesama manusia tanpa meminta, menunggu imbalan dari orang yang kita beri. Berarti kita memberikan sesuatu ini dengan tulus, ikhlas. Dan yang terakhir adalah jangan membuat kerusakan di atas bumi ini. Allah murka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di atas bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan hidayah Allah ini kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa khaliqus samawati wal ardin wa muhaiminur rahimul latiful lil alamin wa qahirul jabbarul mutakabbirul lil 'asin li'addahu ma kaunihi ghafirid dhanbi wa qabilit taubi sadidil iqab lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal fakhsha wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.